seorang guru merupakan pekerjaan yang sangat mulia karena bisa mencerdaskan kehidupan bangsa. Bagi teman-teman yang masih bingung memilih perguruan tinggi untuk menimba ilmu, mulai sekarang jangan bingung lagi ya. Di sini saya akan memperkenalkan salah satu perguruan tinggi yang berada di Kota Sintang, yaitu Kampus STKIP Persada Khatulistiwa Sintang. Kampus STKIP Persada Khatulistiwa Sintang ini memiliki beberapa program studi. Salah satunya adalah program studi pendidikan guru pendidikan anak usia dini. Nah, bagi teman-teman yang sangat menyukai anak kecil, sangat recommended ya untuk masuk ke program studi ini. Program studi ini juga terbuka untuk umum ya guys. Untuk akreditasinya, program studi ini sudah terakreditasi baik ya. Sarana dan prasarana juga sudah lengkap. Dosen-dosennya jangan diragukan lagi, sudah pastinya sangat berkualitas. Tunggu apa lagi? Mari bergabung bersama kami di program studi pendidikan guru pendidikan anak usia dini. Untuk info lebih lanjut, silakan klik link yang ada di bio saya ya. Terima kasih. Hai semuanya, kembali lagi bersama saya Paula Juliandri di podcast Podkaisu. Di sini kita akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa anak. Nah, di sini saya sudah mengundang bintang tamu yang sangat luar biasa. Dia seorang mahasiswi. Silakan. Halo Kak, apa kabarnya? Baik. Ya, boleh dong Kak sapa teman-teman yang menonton pada hari ini. Perkenalkan namanya, asalnya dari mana, silakan. Halo, perkenalkan nama saya Rosalia, biasa dipanggil Rosa. Sekarang sedang menempuh pendidikan di STKIP Persada Khatulistiwa Sintang. Sekarang semester 5. Iya, Kak Rosa ini sudah semester 5 ya. Pastinya sudah banyak mempelajari tentang perkembangan anak usia dini. Nah, pembahasan kita kan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi bahasa anak. Nah, bisa tidak Kakak jelaskan apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan anak itu? Faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa pada anak ya Kak. Iya. Yang saya ketahui ada 5, yaitu yang pertama yaitu usia anak, yang kedua yaitu kondisi lingkungan, yang ketiga yaitu kecerdasan anak, yang keempat sosial ekonomi, yang kelima yaitu fisik. Iya. Tadi Kakak ada menyebutkan tentang usia anak ya. Seberapa pengaruh sih usia anak itu terhadap perkembangan bahasa anak? Kalau menurut saya ya Kak, kalau di segi usia anak itu cukup berpengaruh terhadap perkembangan bahasa anak. Mengapa dikatakan berpengaruh? Karena semakin bertambahnya usia, semakin bertambahnya wawasan si anak ini, dan pengetahuan dan bahasa si anak ini juga menjadi lebih baik, dan segala faktor motoriknya pun bagus. Nah, perkembangan bahasa anak pun menjadi lebih baik lagi. Dan faktor bahasa anak ini juga dipengaruhi dari yang kita ketahui kan, pendidikan yang pertama itu dari keluarga ya Kak. Iya. Nah, jika dari keluarganya saja sudah bagus bahasanya, tentu anaknya juga perkembangan bahasanya juga baik. Dan selanjutnya yaitu dari lingkungan. Itu sih Kak. Iya. Nah tadi kan ada lingkungan nih. Menurut Kakak nih, apakah ada perbedaan perkembangan bahasa anak yang tinggal di lingkungan pedesaan dengan yang tinggal di lingkungan perkotaan? Boleh Kakak kasih pendapatnya? Ada, kalau di desa sama di kota itu perbedaannya sangat besar ya Kak. Bisa kita lihat perkembangan bahasa anak yang tinggalnya di kota dengan di desa. Anak yang tinggalnya di desa cenderung lebih banyak menggunakan bahasa kampung atau biasa kita sebut dengan bahasa ibu. Nah, anak yang tinggal di kota bahasanya lebih, perkembangannya itu lebih luas dan pembendaharaan katanya lebih banyak ya Kak. Jadi perbedaannya cukup besar sih Kak kalau dari kondisi lingkungan. Ya, itu dari kondisi lingkungannya. Nah, di sini kan juga ada disebutkan tentang ekonomi dari keluarga ya. Nah, dari faktor lingkungan ini apakah ada hubungannya faktor lingkungan dengan ekonomi keluarga, dan apakah ada mempengaruhi perkembangan bahasa pada anak? Boleh Kakak jelaskan? Tadi Kakak menanyakan dari segi ekonomi. Ya, dari segi ekonomi. Kalau dari segi ekonomi ya sangat mempengaruhi ya Kak perkembangan bahasa anak. Mengapa dikatakan sangat-sangat mempengaruhi? Ya dari kita lihat dari orang tuanya, jika ekonominya kurang mampu atau tidak bagus, nah orang tuanya juga tidak mungkin untuk membuat atau
mendidik, menyekolahkan anaknya ke jenjang yang seterusnya. Nah, otomatis jika ekonominya kurang baik, orang tuanya tidak menyekolahkan atau mendidik anaknya ke jenjang yang selanjutnya, perkembangan bahasa anak ini juga kurang, Kak. Itu sih. Oke, jadi sangat besar ya pengaruhnya bagi perkembangan bahasa anak. Nah, tadi sudah kita bahas tentang beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa anak. Nah, di sini saya ingin mendengarkan apakah ada contoh secara nyata di lingkungan kakak itu anak yang mengalami ekonomi keluarganya yang mungkin kurang, apakah dia tidak sekolah seperti itu, apakah ada mempengaruhi perkembangan dalam bahasa anak? Boleh kakak? Di tempat saya ada salah satu contoh ini, Kak, saya kasih contoh satu untuk kakak di kampung. Dari segi ekonomi dulu ya, Kak, orang tuanya bisa dikatakan ekonomi itu kurang. Karena ekonominya kurang, orang tuanya ini tidak menyekolahkan si anaknya ini. Nah, karena tidak menyekolahkan anaknya ini otomatis selalu ikut setiap kegiatan di mana orang tuanya berada. Nah, kegiatan orang tuanya ini atau pekerjaan orang tuanya pada saat itu yaitu bertani ladang gitu ya, Kak, kalau di kampung. Jadi si anak ini selalu mengikuti orang tuanya, kalau tidak di ladang ya di kebun, di ladang di kebun, kayak gitu setiap hari rutinitas nih orang nih yang saya ceritakan sebagai contoh nih. Nah, karena keseringan hanya di ladang dan di kebun, sosialisasi si anak ini berkurang karena kurang bertemu dengan orang lain juga, kan, jadi kurang berkomunikasi dengan orang-orang sekitar. Nah, karena kurangnya berkomunikasi, berinteraksi dengan orang lain, perkembangan bahasa anak ini kurang. Dan bahkan si anak ini kalau balik ke kampung atau setelah pulang dari ladang untuk bertemu orang saja dia takut karena kelamaan, mungkin ya karena keseringan sendiri sama ayah sama ibu dan dia sendiri, jadi kayak kurang ketemu sama orang lain lah kayak gitu. Iya, dari contoh yang Kak Rosalia paparkan ya, bisa kita dengarkan bersama bahwa begitu besar pengaruhnya ya dari segi baik dari segi sosial anak. Jadi untuk para orang tua di luar itu jangan pernah takut. Misalnya anaknya bergaul dengan orang-orang di luar, itu bisa saja menambah wawasan dari seorang anak sehingga perkembangan dalam bahasanya itu bisa bertambah. Dan itu juga tetap di dalam kontrol kita ya, sebagai orang tua kita bisa mengontrol pergaulannya apakah itu positif ataupun negatif. Oke, untuk podcast kita pada hari ini mungkin kesimpulannya ya dari faktor-faktor yang mempengaruhi anak usia dini ada 5 tadi. Ada yang pertama faktor usia, yang kedua fisik, yang ketiga ada status sosial, ekonomi, dan juga kondisi lingkungan. Oke, untuk Kak Rosa, terima kasih banyak sudah menyumbangkan isi pikirannya, sudah bersedia datang ke podcast saya pada hari ini. Oke, Kak Rosalia, terima kasih banyak dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Sekian podcast kita pada hari ini. Semoga apa yang telah saya perbincangkan dengan bintang tamu saya pada hari ini bisa bermanfaat bagi orang-orang yang menonton, bagi orang tua yang menonton, dan juga bagi calon-calon orang tua di luar sana. Terima kasih banyak sudah mau mampir ke channel saya dan pantau terus ya channel saya. Pastinya ada banyak hal-hal yang bermanfaat yang akan saya upload di channel ini. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih, bye-bye.